Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sinta Andayani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Berikut adalah video aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dengan siswa, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Tujuan 1. Meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengungkapkan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. 2. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid. 3. Menumbuhkan budaya positif. 4. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 5. Menumbuhkan budi pekerti yang baik, yakni bertanggung jawab, disiplin, dan komitmen. 6. Mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Tolak ukur 1. Tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Siswa dan guru mampu melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar dan tanpa paksaan atau tekanan. 3. Siswa mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. 4. Siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi secara konsisten. Sedangkan lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah 1. Memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. 2. Membentuk keyakinan kelas. 3. Bersama murid menandatangani keyakinan kelas. 4. Memasang keyakinan kelas. 5. Mempraktikkan segitiga restitusi. 6. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi penerapan budaya positif. 7. Melakukan sosialisasi dengan warga sekolah mengenai penerapan budaya positif. 8. Menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Bengkulu Utara yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memenuhi undangan Ibu Nita Andriani, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terdapat Ibu Nita Sinta Andriani selaku CGP Angkatan 8 ya, Bengkulu Utara. Jadi Bapak Ibu, para tamu undangan sekalian yang saya hormati. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini, pertama pembukaan, kemudian yang
kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang telah diwakili oleh Wakil Direktur Umum. Kemudian yang berikutnya presentasi dari CGB Ibu Sinta Adiani, Ibu CGB Angkatan 8. Kemudian yang terakhir Ibu Menteri. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita membuka acara ini dengan sama-sama menghafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu R. Sediwagari. Kepada Ibu R. Sediwagari disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Semarang 1 Bogor Utara dan Kepala DU Semarang 1 Bogor Utara, kemudian Ibu CGB Angkatan 8, Ibu Sinta dan Bapak Ibu semuanya. Pertama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa bersilaturahmi di sini dalam rangka penyampaian yang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari CGB Angkatan 8 yaitu Ibu Sinta. Dan karena kita termasuk dari salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dan Masya Allah, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena bersedia hadir di sini untuk sama-sama mendengarkan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan terkhusus di SMA negeri tercinta kita ini, yaitu SMA Negeri 1 Bogor Utara. Dan mudah-mudahan semua agenda baik itu CGB Angkatan 8 maupun PP yang dalam hal ini adalah PP-nya Ibu Sumatrawati MPD, jadi semuanya berjalan dengan lancar sampai alhamdulillah nanti di angkatan 10 ini pun banyak Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Bogor Utara yang lulus ya untuk CGB dan CPP-nya. Mungkin nggak banyak yang saya sampaikan, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ya Ibu Sinta bisa menyebarkan ya pemahaman tentang budaya positif dan kita semua bisa mendapatkan ilmu dan kita bisa menjelaskan dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, kemudian bisa kita pahami bersama. Kemudian acara berikutnya yaitu presentasi langsung dari Ibu Sinta Adiani, CGB Angkatan 4. Ibu Sinta disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Kepala TU serta diskusi mengenai pemahaman budaya positif. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya pribadi saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8 dan saya sudah mempelajari modul 174 yaitu budaya positif, dan sekarang tiba saatnya saya akan menyebarluaskan pemahaman yang saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini kepada seluruh komponen guru ya di SMA Negeri 1 Bogor Utara. Baik Bapak Ibu semua, visi dan prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Baik Bapak Ibu, yang pertama itu visi guru penggerak. Jadi seperti yang kita ketahui, visi itu adalah gambaran atau impian kita di masa depan. Kita ingin mencetak generasi yang seperti apa. Nah, saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ini hampir 3 bulan, dari bulan Mei. Di sini saya sudah
menyusun visi, yaitu terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ternyata setelah saya kaji, visi saya ini sesuai dengan visi dari sekolah kita, ya alhamdulillah, dan menguatkan visi sekolah kita yang sudah ada. Dari visi tersebut, saya ingin menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa, mampu menguasai teknologi, memiliki daya saing dan berkarakter baik. Nah, sementara untuk prakasa perubahan yang saya buat di sini adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Nah, seperti yang kita tahu, kita sudah masuk di abad 21, di mana ya hampir semua peserta didik kita memiliki gadget, ya. Ternyata pemanfaatannya masih belum maksimal. Nah, oleh karena itu saya menggunakan pemanfaatan teknologi. Harapan saya siswa bisa belajar dengan menggunakan teknologi yang ada di sekitar mereka, yaitu dengan menggunakan gadget. Nah, dengan visi, maksudnya dengan prakasa perubahan ini, harapan saya bisa mendukung visi yang telah saya buat tadi. Baik, sekarang kita masuk kegiatan intinya, yaitu diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi konsep inti dari budaya positif itu adalah yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua itu ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebaikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu. Nah, jadi sehingga para peserta didik belajar berdasarkan kebutuhan belajar tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima mandiri, dan yang terakhir bersalah kritis. Nah, jadi Bapak Ibu, ya seringkali kita mengalami yang namanya miskonsepsi mengenai teori kontrol. Ya, kita pernah berilusi membuat siswa itu merasa bersalah. Ya, anggapan kita supaya siswa itu berubah, tapi ternyata itu salah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga sering terjadi miskonsepsi. Jadi di sini bagaimana cara kita mengubah paradigma stimulus respon menjadi penerapan teori kontrol? Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada stimulus respon, yaitu realitas kebutuhan kita itu sama. Sementara untuk teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama dan teori kontrolnya tidak. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrolnya di sini model berpikir menang-menang. Kita masuk aspek yang pertama, Bapak Ibu, itu disiplin positif. Ya, seperti yang kita lihat, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Nah, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah,
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Bapak Ibu, pasti kita semuanya, termasuk saya sendiri ya, juga dalam pembelajaran saya sering menggunakan reward dalam pembelajaran. Ya, tujuan saya mungkin untuk biar anak itu semangat, tapi ternyata dengan pemberian reward itu adalah sebuah kesalahan. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, berikut ini contoh penerapan nilai-nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Yang pertama, ya, dalam pendidikan itu ada profil pelajar Pancasila. Di situ tertanam nilai-nilai kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, untuk organisasi IBO, Primary Years Program atau PYP atau program pembelajaran inquiry, ya, di sini nilai-nilai yang ditanamkan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, Bapak Ibu, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ada yang namanya kasih sayang, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk dimengerti, dan kebutuhan utama kita. Nah, jadi kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, Bapak Ibu, jika kita memberikan reward kepada peserta didik kita, maka bisa dipastikan bahwa siswa tersebut akan memiliki motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari guru dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaannya. Ya, kemudian seperti apa motivasi yang baik? Motivasi yang baik itu adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita, yaitu dengan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka berusaha sendiri untuk menjadi orang yang baik, ya, dengan apa yang mereka miliki. Di sini ada 3 ya materi motivasi, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk hukuman ini secara mungkin setiap hari kita lakukan ya, tidak dilibatkan dalam perbuatan hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Kemudian sikap guru memonitor murid. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, ya,
yaitu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dari sini proses yang dilakukan adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Nah, berikut kita masuk ke 5 posisi kontrol. Jadi sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Ya, Bapak Ibu, posisi pertama adalah posisi kontrol penghukum. Setiap hari kita menghukum siswa kita. Ya, dan ternyata posisi kontrol penghukum ini adalah posisi kontrol terendah untuk seorang guru. Kemudian yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, posisi ini berada sedikit di atas posisi penghukum, tapi dia juga posisi yang tidak ideal dimiliki oleh seorang guru. Kemudian posisi teman, ya. Yang terakhir, yang keempat, posisi pemantau. Kita hanya melihat aktivitas anak. Kemudian yang paling baik adalah posisi manajer. Ketika kita berperan sebagai seorang manajer, kita bisa bisa membuat siswa atau peserta didik kita untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ketika kita berperan sebagai posisi penghukum pada bendera selama 1 jam. Nah, intonasi kita atau indikator peserta didik kita, yaitu yang pertama, kita akan berbicara dengan nada yang tinggi atau terkesan menghati. Kemudian apabila kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah, kita akan mengatakan hal seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Intinya pada posisi pembuat rasa bersalah ini, kita selalu membuat siswa kita merasa bersalah. Ya. Kemudian ketika kita berada pada posisi teman, ya, kita akan mengatakan hal seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ketika kita berada pada posisi pemantau, kita akan melakukan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian ketika kita berada pada posisi manajer, ya, kita akan berbuat seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kita akan mengarahkan siswa untuk, oh iya saya ini salah. Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki? Kita akan melatih siswa untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia buat. Nah, di sini ada contoh posisi kontrol guru. Itu ada pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ketika ada pertanyaan seperti ini yang kita lontarkan pada peserta didik kita, berada di posisi manakah kita? Berada pada fase kamu tidak pernah benar melakukannya. Otomatis kita akan mengucapkannya dengan nada yang tinggi, ya, lantang atau terkesan menghardik. Berarti ketika kita mengucapkan ini, maka kita berada pada posisi penghukum. Ya. Kemudian kasus keduanya ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, pada saat kita mengatakan ini kepada peserta didik kita, maka kita sebagai seorang guru itu berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak atau ibu, ya. Nah, ketika kita membuat pernyataan seperti itu peserta didik, otomatis kita menjalankan tugas kita sebagai posisi teman, mengajak, yang menganggap kalau siswa itu sama dengan kita. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ketika kita sudah mengatakan hal ini kepada peserta didik, artinya kita sudah membuat siswa itu berencana untuk menyelesaikan masalah dari kesalahan yang telah dia buat. Di sini kita berperan sebagai seorang manajer.
dalam penerapan budaya positif itu ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya, jawabannya adalah, nah, jadi kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena kalau kita keyakinan kelas itu bersama, itu bersifat abstrak. Kemudian kedua berupa pernyataan universal. Kemudian ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima sesuai dengan komitmen. Yang terakhir adalah semua warga sekolah atau keluarga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Artinya ketika kita membuat keyakinan kelas maka kita membuat kesepakatan dengan murid kita yang berasal dari musyawarah dengan seluruh siswa yang ada di kelas kita. Kemudian kita masuk pada segitiga restitusi ini yang terakhir, ya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini ternyata sangat diperlukan dalam sebuah penyelesaian masalah yang terjadi pada peserta didik kita di sekolah. Kenapa? Karena segitiga restitusi ini adalah merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan di sini ketika kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, otomatis kita akan menjalankan posisi kontrol tertinggi guru, yaitu posisi manajer. Nah, di sini tahapan segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas, ya, di sini yang biasa kita lakukan adalah memberikan penguatan pada peserta didik kita kalau dia telah membuat salah. Biasanya berupa kata-kata berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian terakhir, kamu berhak merasa begitu. Artinya kita menstabilkan identitas anak dulu. Ya, setelah identitas anak stabil, tapi kita tidak mendukung anak. Ya, tetapi tetap kita katakan bahwa apa yang dilakukan anak itu tetap salah. Tapi caranya kita ajak ngobrol dulu, kemudian kita stabilkan dulu diri anaknya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini biasanya kita sebagai seorang guru itu akan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu melakukan yang lebih buruk dari ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di sini kita bukan sebagai manajer, kita memastikan bahwa memvalidkan bahwa apa yang dilakukan siswa itu salah. Ya, demikian pernyataan-pernyataannya yang tadi kamu bisa punya alasan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Berarti di sini siswa akan bercerita dengan kita. Nah, ketika kita sudah belajar validasi tindakan salah, kita akan menuju ke tahapan terakhir restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika kita berada pada posisi manajer dan menjalankan segitiga restitusi, maka kita akan menanyakan keyakinan dengan bertanya, apa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kamu melanggar? Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ketika kita sudah menanyakan keyakinan, maka kita akan memperoleh kesepakatan dengan peserta didik kita bahwa dia mengakui kesalahannya dan bersiap untuk bertanggung jawab untuk kesalahan yang dibuat. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi, karena berupa video saya jelaskan saja ya, karena mungkin sinyal juga ya. Jadi
penerapan segitiga restitusi ini, kalau yang kemarin baru saja saya terapkan, yaitu mengenai siswa yang ribut di kelas perihal tugasnya dicontek oleh temannya. Nah, jadi kemarin itu siswanya atas nama saya sebutkan saja inisialnya JK dengan IN. Nah, jadi JK sama IN ini siswa ribut di sekolah, di kelas, ya. Perkara si JK ini mencontek nilai pekerjaan ataupun PR dari si IN. Nah, jadi IN ini merasa merasa tidak terima. Oleh karena itu mereka ribut. Nah, sebagai seorang guru, langkah pertama yang harus saya lakukan ketika saya menerapkan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Saya panggil Intan ya namanya. Saya panggil Intan, kemudian saya tanya, ya saya stabilkan identitasnya. Saya tanya kabarnya dulu, apa kabar Intan hari ini nak? Baik Bu, dijawab. Kemudian saya tanya lagi, Ibu tadi dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu ribut sama si itu. Saya bilang, iya Bu, katanya. Kenapa? Dan anak mulai di situ, mulai berinteraksi dengan kita. Dia sebutkan seperti ini Bu, dia nyontek kerja saya Bu, saya sudah berusaha keras untuk mengerjakan, tapi dia dengan seenaknya saja mencontek. Nah, saat itu saya memberikan penguatan kepada Intan dengan mengatakan, kalau begitu, apa yang kamu lakukan itu, Ibu juga akan melakukan hal yang sama, karena kamu sudah bekerja keras untuk mengerjakan PR-mu, ya. Dan tetapi, ya, dalam hal ini, apakah kamu sadar apa yang kamu lakukan itu benar? Kemudian anak itu menyadari, oh iya Bu, saya salah. Itu yang pertama. Berarti kita memberi penguatan kepada peserta didik kita, tapi tetap kita arahkan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Itu di tahap menstabilkan identitas. Kemudian ketika masuk ke validasi tindakan yang salah, saya bertanya kepada Intan, apa yang sudah kamu lakukan pada sebelumnya? Ya, saya marah Bu, saya memakinya, saya menunjuknya tanpa sadar saya menendang kursi dan kena si JK ini. Lalu di situ saya tanya lagi, nah, ya, apa yang kamu lakukan itu menurut kamu benar atau tidak? Dan dari situ, dari percakapan itu siswa menyadari ternyata apa yang saya lakukan itu salah, gitu. Jadi validasi tindakan yang salah saya itu seperti apa? Marah tadi, ya sambil memaki, kemudian saya menendang kursi. Nah, berarti yang dilakukan itu salah. Nah, kemudian setelah itu masuk ke tahap terakhirnya, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada saat masuk ke menanyakan keyakinan, saya tanya, perbuatan yang kamu lakukan tadi, menurut kamu keyakinan kelas apa yang atau kesepakatan kelas apa yang sudah sudah kamu langgar? Di situ si Intan ini menyadari, iya Bu, saya salah, saya tidak atau saya melanggar keyakinan kelas kita, yaitu menghormati sesama teman di kelas. Jadi di situ anak sudah mengetahui apa kesalahannya, dan saya tanya lagi, maukah kamu bertanggung jawab atas apa kesalahan yang telah kamu lakukan? Ya, saya akan bertanggung jawab. Jadi di situ siswa menyadari kesalahannya dan kemudian siswa memperbaikinya. Ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih gambaran dari contoh penerapan segitiga restitusi, bahwa budaya positif ini sebenarnya sangat diperlukan di sekolah, ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena dalam budaya positif ini itu ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai contoh, ketika kita mengajar di kelas, ada murid kita yang mungkin mengobrol sesama temannya di bangku, ya. Anak-anak seperti itu Bapak Ibu, yang perlu kita perhati adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, apa? Kalau dia senang berbicara dengan teman, berarti dia memiliki kebutuhan dasar kesenangan, fun-nya, ya, yang mungkin dia tidak dapatkan di rumahnya. Jadi kita tidak boleh menjudge anak ini nakal, anak ini apa, tapi kita teliti dulu, ya, teliti dulu bahwa anak yang nakal, anak yang bermasalah itu pasti ada sesuatu dalam dirinya. Apakah
itu kebutuhan dasarnya tidak tercukupi, ya, kalau kebutuhan dasar tidak tercukupi, ya, pasti kita sebagai seorang guru, ya, akan membimbing anak untuk agar kebutuhan dasarnya tercukupi. Jadi mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat, ya, apa yang saya sampaikan, dan semoga bisa diterapkan oleh kita sebagai seorang guru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiens sekalian, siapa yang mau bertanya itu tadi silakan. Kalau tidak berarti sudah paham semua, berarti termasuk UNR sudah paham. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada kira-kira yang mau di penyebaran budaya positif seperti ini, karena kan memang di kurikulum inilah ya sekarang yang perlu kita pahami bersama-sama. Kalau menurut saya sebenarnya bukan hanya satu atau beberapa orang ini saja, lebih baik meluas gitu ya untuk pesertanya. Jadi biar sama-sama sama-sama sesungguh gitu kan. Karena dari CGP yang pertama itulah orangnya gitu kan, CGP yang kedua menyampaikan itulah pesertanya, kemudian CGP yang ketiga itulah pesertanya gitu kan. Jadi menurut saya ini jadi pemahamannya biar sama, senada, seirama, seiring sejalan. Nah itu untuk nanti berikutnya lebih banyak lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih sarannya, kan? Ya, sebenarnya ini budaya positif ini sebenarnya sangat berpengaruh pada sekolah kita ya. Dan idealnya kita sebagai seorang guru ya itu harus memiliki pemahaman sebagai seorang pemahaman tentang budaya positif agar menjadi seorang guru yang baik. Ya, mungkin kedepannya kegiatan ini akan lebih meriah lagi, ya insya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih pada MEM yang sudah memberikan saran. Bapak Ibu yang saya hormati, ya demikian presentasi dari Bu Sinta Andriani, CGP Angkatan 8. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup sampai di sini. Saya selaku pembawa acara, jika ada kesalahan saya mohon maaf kepada Allah SWT. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran budaya positif dengan memakai senyum, salam, sapa, sopan, santun di SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Penyebaran budaya positif dengan membiasakan peserta didik dalam gerakan literasi sekolah. Penyebaran pemahaman budaya positif kepada siswa melalui kegiatan pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi
Dilanjutkan dengan nyanyi Padamu Negeri. Bikinnya boleh. Thank you for your attention. See you next week. Penyebaran pemahaman kepada siswa melalui kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Silakan diskusikan, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kalau tidak, boleh tulis aja, nanti kita telah sama-sama ya. Buat aja, nanti kita sepakati dengan kata yang positif.
masuk ke sini sopan santun ya. Berarti ada 4 item ya. Nah, dari 4 yang ini sudah Ibu kelompokkan. Kita mau tarik kesepakatan kelasnya dari yang telah kalian tulis. Bukan nempel ya. Ya, yang pertama buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan di kelas. Kata-katanya apa? Sepakat? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Kata-katanya apa yang lebih baik? Sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang pertama kita sepakati buang sampah pada tempatnya. Oke, yang kedua ini ada pernyataan pintar-pintarlah memilih kata yang digunakan. Ya, kemudian saling menghormati, menghargai yang sedang menjelaskan materi, kemudian berbicara dengan sopan. Kemudian yang kedua apa? Kita sepakati, berarti ada 2 item di sini ya, ada menghormati dan berbicara dengan menggunakan kata yang baik atau sopan. Berarti kita sepakati yang pertama menghormati guru, pendapat orang lain. Ya. Kemudian di sini kelas kita ini ada ini ya, perbedaan agama ya. Jadi itu sangat penting, itu harus ya. Jadi menghormati agama lain. Saling menghormati antar agama. Oke, setuju? Setuju. Nah, di sini ada yang ketiga, tidak tidur selama jam pelajaran. Ada yang bisa kata-kata yang lebih bijaknya lagi apa? Bagaimana kata-kata yang lebih bijaknya lagi? Fokus pada jam Pelajaran. dengan cara tidak Tidur. Kemudian yang terakhir ini, nah ada masalah tiket. Jadwal tiket berarti bertanggung jawab dengan tugas yang Berikan. Mau apapun itu tugasnya harus bertanggung Jawab. Yang terakhir, ya, ini walaupun tidak dituliskan, itu harus hadir tepat Waktu. penting ya. Oke, ada berapa keyakinan yang sudah kita sepakati? 6. Yang pertama, Buang sampah pada tempatnya. setuju. 7. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain, setuju? Setuju. Saling menghormati antar agama, setuju? Fokus pada pelajaran dengan cara tidak tidur di kelas, setuju? Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, hadir tepat waktu, setuju? Oke, kalau setuju, ini adalah keyakinan kelas kita. Semoga bisa kita ingat dan jalani. Ya, oke, puas dulu.
Nama kamu mana? Zaki. Ayo lagi. Genta. Tanda tangan Genta mana nama sini? Tanda tangannya berarti sini. Apa? Udah, jadilah. Membiasakan siswa berani menjadi tutor dalam kelompok belajarnya. Bu Tena. Iya, akan kita pelajaran akan dulu. Karena cabangnya jadi hati bawah, jadi diambil dulu. Hanya itu dihapus, karena awalnya udah haram. Kalau itu awalnya saya dulu, kemudian dihapus karena diambil situ. Ini ada lagi, kalau dihapus. Gitu, terus ini nggak bisa dikasih siapa lagi? Ini yang bisa nomor yang kedua. Terus jadi udah berarti kalau bentuknya beda-beda penamaannya beda kan data yang tadi kan butana gara-gara kepanjangan 4. Nah berarti kalau yang udah ikuti satu dia jadi beda. Nah Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan langkah penyelesaian masalahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut merupakan penyebaran pemahaman kepada siswa dengan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi dalam 2 kasus siswa kelas 11 IPA 6 SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Selamat menyaksikan. Kasus 1. Intan tak terima pekerjaannya dicontek oleh temannya. Ia marah lalu tanpa sadar memaki dan memukul meja temannya. Berikut penyelesaian masalah pada kasus ini melalui segitiga restitusi. Intan, tadi Ibu mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu ribut dengan Natasha. Apa itu betul? iya Bu, habisnya saya kesal dengan Natasha. Kenapa kamu bisa kesal dengan Natasha, Intan? Habisnya Natasha selalu mencontek hasil pekerjaan saya dan itu terus dilakukan secara berulang. Oh begitu, baiklah. Kalau Ibu menjadi kamu, Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Ya, bahwa mencontek itu adalah perbuatan yang salah. Iya Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Natasha? Saya marah-marah Bu, sambil memaki Natasha. Tanpa sadar saya mengebrak mejanya. Oh begitu, pasti kamu melakukan hal ini ada alasannya kan? Iya betul Bu, saya sudah susah payah mengerjakan soal. Tapi Natasha hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri.
Nah, wajarlah kalau kamu marah ya nak ya. Karena tindakan dari si Natasha itu tidak benar, mencontek pekerjaan kamu. Tapi apakah kamu tahu ya bahwa tindakan kamu itu salah nak? Sekarang coba kamu pikirkan, apakah marah sambil menggebrak meja sesuai dengan keyakinan kelas kita nak? Tidak Bu. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar sesama teman Bu. Iya betul. Menurut kamu, sikap saling menghormati antar teman itu penting atau tidak, nak? Iya, penting, Bu. Baik, kalau penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Baik, kamu bersedia memperbaiki masalah ini, nak? Bersedia, Bu. Baik, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya, Bu. Dan jika Natasha masih saja mencontek, saya akan melaporkan kepada guru yang mengajar. Ya, tepat sekali tindakan yang kamu lakukan, Intan. Sekarang, kamu silahkan masuk ke kelas dan ikuti pelajaran selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Permisi, Bu. Ya, sama-sama, nak. Terima kasih Bu sudah mau berdiskusi dan membantu saya sehingga saya tahu kalau saya telah melakukan kesalahan dan melanggar keyakinan kelas. Kasus kedua. Genta selalu datang terlambat ke sekolah setiap paginya. Akibatnya, Genta sering tertinggal pelajaran pada jam pertama. Berikut penyelesaian masalah ini melalui segitiga restitusi. Baik, Genta, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Karena setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Baik, Genta. Kita cari solusinya bersama ya. Ya, Bu. Genta, kamu sering datang terlambat. Pasti ada alasannya kan? Coba kamu jelaskan pada ibu alasannya, nak. Maaf, Bu. Saya sering bergadang sambil main HP. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nak? Tahu. Jika datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita, enggak, nak? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nak? Disiplin. Baik, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu, nak? Penting, Bu. Menurut saya, disiplin mengajarkan kita untuk datang tempat waktu dan lebih menghargai waktu. Betul, menghargai waktu adalah hal yang sangat luar biasa pentingnya. Karena dengan menghargai waktu, kita bisa menghargai setiap pekerjaan kita dan orang lain. Iya, Bu, saya menyesal. Saya sering datang terlambat dan saya mohon maaf karena sering datang terlambat. Iya, Genta, sikapmu sudah baik, yakni meminta maaf. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat lagi, nak? Saya akan tidur tepat waktu dan tidak akan bergadang lagi, Bu. Supaya saya bisa bangun lebih pagi dan tidak terlambat lagi, Bu. Baik, Genta, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi, ya, nak ya? Iya, Bu. Sekarang silahkan kamu masuk ke kelas dan ikuti pelajaran seperti biasanya, ya, nak ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya pamit dulu. Iya. Terima kasih Bu atas solusinya karena sudah mengingatkan saya kalau saya lakukan itu sudah melanggar aturan sekolah dan kelas, dan terima kasih atas solusinya. Demikianlah kegiatan aksi nyata modul 1.4 yaitu menyebarluaskan pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.